lalu-lalu gitu. Terus kita saat ini dapat rezeki. Nah, kita kan lupa apa yang kita beli yang lalu-lalu. Nah, baru dijakatkan apa namanya saat kita dapat rezeki itu gimana? Yeah. Ya tidak semua barang dizakati. Sudah jelas ketentuan barang-barang yang dizakati sudah jelas. Jadi ada zakat pertanian, jadi zakat perkebunan, zakat usaha seperti itu. Jadi tidak semua maksudnya. Mobil saja yang dizakati, mobil yang kayak penghasilan misalnya. Ini zakatnya mobil pribadi. Nah, begitu. Jadi tidak semua. Dan harus mencapai haul dan harus mencapai haul. Haul itu setahun. Bahkan meskipun kalau unsur sengaja dan tidak itu tidak disebutkan. Nah, misalnya nggak sampai 11 bulan, ganti. Gugur aja. Iya. Nanti hukum bisa diakali. Nah, tergantung uangnya. Tiba-tiba ada kecelakaan. Diakali ngono ya. Iya. Hubungannya itu Akale Yahudi. Ngakali hukum. Ya, itu Allah alam nek ngakali. Tapi misalnya ada satu hal mendesak, misalnya tiba-tiba anak menikah. Kan mendesak kok, jaluk uang mendesak. Akhirnya tabungannya dipakai untuk ngawekno anak misalnya. Gugur gak sampai. Tapi kan bukan ngakali kali. Untuk ngakali nih, tapi kan betul-betul nyotok. Ono sing ngakali panjen. Misale duwe emas rong on, ape setahun tak dol, ben gak kena zakat, iki ngakali wis ape. Jadi tidak semua, Mas. Jadi kalau bahasanya upahku itu dijakati. Nah, salah satu yang disodakoi apa? Nah, salah satu fadilah sholat duha 4 rakaat. Nah, itu. Fadilah duha 4 rakaat itu tidak hanya barang tapi sendi. Ya, sedekah untuk sholat. Disedekahi sendi kita. Ruas sendi itu sedekahi cukup dengan duha 4 rakaat. Dan semua. Tapi nek wis lewat, enggak usah wis lewat. Wis lewat enggak usah. Lo zakat fitrah gak iso dikodok. Ya zakat fitrah kan tidak bisa dikodok lali ya. Bayar tanggal 1 Syawal ya dianggap sedekah kan ngono. Ini dosa melalaikan kita. Dosanya kan lalai. Iku sing wajib, ora sing sunah-sunah ya saya lali. Saya pernah di Banyuwangi itu ya, saya kan punya pelanggan. Saya dibilangin kalau pelanggan itu disuruh kiainya apa yang dia punya, apa yang dia beli itu di apa namanya zakati. Ya lebih ke sedekah ya lebih aman. Sedekah. Nah, saya bersihkan. Iya. Ya zakat ya dibersihkan. Bersihkan ya. Maksudnya Balak-balak. ya. Yang kedua ya syukur juga di sini. Tradisi. Ya, Kalau ngakali gini yang saya pernah tanyakan kapan hari itu umpama perbutan ini kan, ini yang terjadi sama saya ini perbutan security yang bertahan ini kan, di sana ditarik 3 juta misalnya, itu kadang-kadang kan ada posisi di posisi saya itu bermain gitu, jelas goror gitu kan, udah meng-up administrasi itu. Kadang-kadang itu tergoda mendapatkan penghasilan gitu. Pasti. Ya. Untuk ngakalinya gimana kira ini? Ini dari sana 3 juta, kita seragam berapa dah untuk? Mending kan belak-belakan begitu. Gitu ya. Mending begitu. Saya terserah sampean mau dikasih alhamdulillah, enggak sih dikasih alhamdulillah. Nah, saya kan kali berharap jalo. Tapi kan mending begitu daripada up. Up kan unsur gorornya kan besar. Yang penting ada keikhlasan gitu. Kadang menggiurkan ini. Kadang menggiurkan gitu. Terus sekarang ada tambahan 9. 3.250 per orang dari pusat Korlap Jatimnya. Udahlah tak tarik 4 satu orang itu kan besar itu. Tapi kan ya itu pentingnya itu. Wah, rezeki di aneh. Biar goror. Sajane kan perusahaan nggak narik, kan nggak ono komisi, cuma kan komisi dibuat dewi. iya, itu merupakan korupsi. Iya. Jelas iyalah. Saya panjangkan dulu.
untuk ngakalinya kita juga supaya ya buat dapat penghasilan dari situ tuh gimana kira-kira, apakah dengan cara terbuka tadi saya terserah sampai mas administrasinya sekian. Mas Yo iku gak apik ya, tapi kan gak haram. Jaluk. Kan penting jaluk. Ya itu terserah sampai mas. Kan begitu loh. Meskipun itu tidak terlalu Uang jasa. ya, tapi kan masih halal bahasanya. Uang jasa. Iya. Harus terima kalau maunya terserah buat bensin akhirnya 100 taman harus Itu harus itu harus siap ya. Harus itu kan gitu sih. iya kan harus siap Karena kata-kata uang bensin dasarnya kan tadi kan kalau kita matok lebih besar kan namanya pendapatannya. Lah kalau bahasanya harus ikhlas itu ya kudu siap ya saya kudu siap. kalau buat cicilan mobil lah ini 1 juta lah Kalau kadang berpikir begitu. Bu, saya Apalagi pernah pengalaman masih si Nom. Ikut petugas sensus dia yang ngerekrut saya itu motor. Dibayar kontan di Gusti Allah. Anak kita beraan potong kabeh iki. Ya Allah sing topat jaluk 10 wonge. Betul itu, Pak. 210 sampean. Wah, Nyalur 10 ndek. Oh. kabeh apa dikumpulkan pas pembagian. Oh, disunat motornya, gitu, minta disunat. maaf. Iya, waduh. Ya Bayar alhamdulillah. kontan di Gusti Allah. Untung inget ya, sadar. Langsung dia sadar, ya Allah saya minta maaf yang banyak gitu. Oh ya Allah. Berarti tidak bakat nakal dia. Bilang Langsung dia. Aku lah sekarang ya posisi lagi ngidam ulung. pinjaman itu. Lagi ngidam ulung ya. Jadi orang 9 tak tarik 1 juta. Dapat saya ulung 1. Otomatis kan ada bunganya. Kan kalau bunga kan riba. Kan itu kan diawali dengan akad kan. Itu gimana menurut apa termasuk haram apa? Soalnya Pak Haji tadi kan bilang ngomong di awal. Tetap bagaimanapun juga kredit itu bukan riba. Saya ngomong kredit, karena kredit KPR, ada motor. Harus sudah menjelaskan, itu bukan riba. Karena sudah jelas harganya. Bukan dua harga, bukan. Kan memang milih, sampai milih kredit toh. Milih kredit kan, sudah motor, satu harga Pak. Sudah pilihan itu dong. Terus ngerti sama nek kredit itu reganya untuk haram. Timbang sing cash. Apa karena sama-sama Kalau masalah pinjam kredit mahal sih. Sama aja. Nah pinjaman yang di bank itu misalnya selama masih di bank, jadi masih dimungkinkan bank itu masih hukum saja kontroversial. Yang tidak boleh itu selain di bank, koperasi saja Dewan Syariah Perbankan itu masih ada ikhtilaf koperasi. saya kapan hari mau ngambil mobil itu terus terang saya tanya mungkin hari Yai saya rencana mau ngambil mobil model tapi karena apa alasan saya kan sering lalu lalang ke Ambu kadang nggak bisa pemanasan anak saya tuh makin besar tuh kadang tidur di motor itu yang sarankan juga apalagi bentar lagi anak saya mau rencana untuk taruh dari luar nah kalau jemur segala macam itu kan betul ribet lah gitu. Jadi sepertinya itu punya kendaraan roda 4 gitu. Jadi untuk sarananya ibadah. Ya mungkin juga ada tetangga kiri kanan yang butuh mau sakit segala macam untuk kemana jadi bisa ngangkut. Jadi sama saya itu sampai sekarang ibu-ibu kemarin ikut istri jalan-jalan ke Galasi atau ngantar Al-Quran kemarin. Jawabannya beliau apa? Itu sarana ibadah lah. Jadi jadi diperbolehkan. Karena namanya itu Sehingga oleh sampean menyediakan fasilitas simpan pinjam, sampean pribadi. Pas modokno karo bank itu tidak boleh. aku tanya beliau itu boleh. Ya tidak boleh itu sampean punya uang, tabungan akeh, investasi disalurkan ke orang-orang. Sapa sing nyelip ning aku. Aturannya padha karo bank. Tidak boleh. Tapi saya konsisten jalan. Ada orang Gini lah. Rentenir asli. Tidak boleh. Loh bang oleh kok masa aku gak oleh gak iso ngono. karena bukan Izinnya. apa namanya bukan Institusi yang institusi yang diizinkan, dilegalkan. Jadi begitu. Saya Satu jenis kan gitu. mengantar kemana tuh patungan bensin nggak oleh. Hah? Kebaikan Gigi kan.
Ibu kemarin udah si peduli sama Pak kemarin buat beli enggak. Besok itu. Ini ada maghrib besok. Ini terakhir ya. Terima kasih. Salam. Masih ada. Bagaimana Islam itu mengatur konsep sedekah dan menabung, Kak Ji? Hah? Bagaimana Islam itu mengatur konsep sedekah dan menabung? Kalau sedekah kan kita mengeluarkan ini. Kalau menabung kan kita menyimpan. Kan ada kalanya kita kan takut, ada kekhawatiran masa depan bahwasanya Di Islam tidak ada konsep menabung. Tahu no? Justru tabungan itu sedekah gimana? Sodako itu tabungan akhirat. Bahasanya begitu. Tidak ada tabungan untuk masa depan, tidak ada. Yang hakiki itu ya. Pernah tidak ada. Saya cari tidak ada. Tapi dijanjikan sedekah tidak mengurangi harta tapi. Nah, iya. Betul lah. Kalau ono konsep tabungan itu kan konsep Berarti ilmu rasa- perbankan. Rasa khawatir itu ya. Hanya kekhawatiran. Daun. Nah, ayang ada tabungan akhirat. Ini tabungan dunia daun. Nggak ada. Betul itu. Aman golek ning Al-Qur'an terjemahan ono kata bahasa tabungan dunia ada ono. Tabungan akhirat iya. Benar. Nah, cuma yang ada itu bahasa mengkhawatirkan anak yang lemah secara ekonomi, secara apa. Ada bahasa seperti itu. Nah, akhirnya sama ulama-ulama ono sing menerjemahkan maka kudu ono nyiapno gawe anak. Enggak ono. Ya tabungannya investasi berupa harta waris. Itu yang nyoto. Warisan itu, makanya warisan kan dibagi misalnya. Sen duwe. Ya mungkin gak oleh ngoyok secara spesifik ya. Ya. Ke arah itu. Jadi makanya kewajiban orang tua itu bukan untuk nabung Memaksakan kayak anak diri. bukan, tapi menyiapkan anaknya, skillnya, keilmuannya di situ nanti. Itu kewajiban orang tua. Itu Bukan menyiapkan secara materi. Ya, bukan materi loh ya. Bukan materi, bukan investasi untuk anak bukan, tapi menyiapkan secara skill, ilmunya. Itu yang penekanannya di situ, Mas. Sugih tapi anaknya kayak iso apa? Goblok entek duit sampean. Kan begitu logikanya, masuk juga. Nggak dibekali ilmu anaknya, sugih sampean. Ya habis. Kekayaannya orang tuanya ya habis, padha wae. Tapi melarat, mulai cilik anaknya dididik mandiri. Diajari dagang, misalnya bisnis. Makanya di situ tuntunan orang tua di situ. Bukan menabung secara materi tidak. Sekarang banyak nabung. Ini dia aku kayak mama gitu. Masuk apa? Masuk apa? Oh ya, aman, Rey. Oke, terima kasih semua yang telah hadir live dan Ayo. Oh, Isa. Waras wes, Isa wes. Waras. Haji. Toko sini. Oh. lupa. Ayo, hei. Ayo. Nanti lagi ya, Isa. Gitu. Oh, anu ketemu koncone. Iya, iya. Oh, angkane nangis kejer. Salam.